Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoda Raffi. Saya akan mempresentasikan materi Job 5 dengan materi sistem fase charger over. Ya, di sini ada terkait pengertian dasar teorinya. Charge over system merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk memindahkan daya listrik PLN dengan sumber cadangan, yaitu genset. Check over ini dikenal dengan nama COS atau check over switch atau yang sering disebut ohm saklar. Check over switch ini merupakan alat listrik yang penting untuk pemasangan jenis instalasi dengan genset. Change over switch dibagi menjadi dua jenis, yaitu change over switch manual dan change over switch motorized. Lalu ini adalah gambar rangkaian instalasinya. Di sini kita di sini pakai sumber genset. Dari genset masuk ke MCB 2 pas, karena nggak ada 2 pas kita ganti 3 pas waktu itu. Lalu akan masuk ke dalam tiga lampu merah kuning hijau. Lalu dari genset ini ntar masuk ke kontaktor. Nah, sudah masuk ke kontaktor, dia akan keluar. Saat ini kondisi NC, dia akan masuk ke dalam MCB satu fase. Yang satu buat penerangan, yang satu lagi buat kontak-kontak. Nah, lalu saat ini kan genset. Nah, di sini tuh kita memakai sumber PLN. Sumber PLN ini dia akan masuk ke KWH, setelah masuk ke KWH baru masuk ke ELCB. ELCB yang mana setelah masuk si ELCB ini dia akan masuk ke sini juga apa? Kontaktor, lalu akan mengunci di si coil. Jadi kondisinya ketika si PLN ini mati, LCB-nya akan mati juga dan mengganti ke genset. Jadi lampu tuh akan menyala. Alat dan bahannya di sini ada bahannya saklar seri, lampu LED kontaktor, kontaktornya satu, KWH satu, LCB satu, dan MCB 3P satu. Ini LED-nya kita butuh dua ya, kebalik. Lalu untuk job safety analysisnya, persiapkan alat dan bahan. Persiapkan komponen dulu menggunakan peralatan tangan dan yang isolasi terlupat atau tidak standar nih resikonya nih. Terus lakukan inspeksi visual pada semua alat kerja. Terus habis itu isolasi sumber daya tersengat listrik bahayanya dari sumber PLN atau genset. Tindakannya pastikan MCB PLN, MCB utama dalam keadaan off. Gunakan test pen atau multimeter untuk ngecek ada listrik gak. Terus pada langkah pengabelan atau wiring, potensinya itu hubung singkat akibat salah rangkaian ataupun serabut tembakau berantakan. Jadi tindakannya gunakan kabel skun pada setiap ujung serabut kabel serabut agar serabut nggak kemana-mana, sama kencangkan seluruh baut terminal. Pengabelan jalur kontrol kesalahan NCNO sehingga akan menyebabkan tabrakan fast PLN dan genset. Lakukan pengecekan ulang pada instalasi koil A1 A2 khususnya nih dan kotak bantu kontaktor pada rangkaian yang tadi tuh. Proses uji coba, gunakan sepatu safety dan uji coba LCB dengan menekan tombol tes dan jangan menyentuh area bertegangan karena akan menyebabkan percikan api, gangguan malfungsi LCB. Terus rapikan area kerja, area praktikum. Sisa potongan itu akan tertinggal di dalam box memicu hubung singkat, sapu dan bersihkan solusinya. Lalu di sini data hasil praktikum yang mana tahanan isolasi semua OL, arus penerangan 0,44 ampere, lalu fasa netral 216, yang tegangan PLN kotak-kotak 216 juga, yang genset 220 dan penerangan 216 volt. Di sini ada lampirannya. Lalu untuk menjawab esai, satu, jelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan cos manual. Kelebihannya harga lebih murah, instalasinya sangat mudah, sederhana, dan tidak memerlukan daya listrik untuk operasional perpindahan. Sedangkan kekurangannya memerlukan operator manusia untuk memindahkan ruas atau terjadi jeda waktu yang lumayan lama saat pemadaman dan berisiko menimbulkan percikan api jika dipindahkan saat beban penuh.
Bagaimana sistem kerja automatic charge over satu pas yang Anda buat, yang tadi kita buat tuh arus dari kWh meter mengalir LCD sebagai pengaman, kemudian menuju coil kontaktor yang menyebabkan kontak utama terhubung sehingga beban mendapat suplai listrik dari PLN. Lampu indikator hijau buat sumber daya PLN, sumber daya utama. Saat PLN mati, coil MC akan kehilangan tegangan sehingga kontak utama terlepas secara otomatis. Arus dari genset masuk melalui MCB 3 pas dan dialirkan ke beban melalui kontak NC pada kontaktor. Lampu indikator merah sebagai sumber genset. Apa fungsi magnetik kontaktor pada kendali perpindahan daya tersebut? Komponen ini berfungsi sebagai saklar otomatis memindahkan koneksi beban dari jalur PLN ke jalur genset secara elektrik berdasarkan ada atau tidaknya tegangan pada si coil tersebut. Coil A1 A2. Berdasarkan pengalaman Anda selama praktik apa perbedaan cos manual dan otomatis menggunakan ATS AMF? Cos manual memerlukan tenaga manusia untuk memindahkan tuas saat mati lampu, sedangkan ATS AMF otomatis melakukan perpindahan sumber dan penyalaan genset secara instan tanpa bantuan operator manusia. Lalu kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa dalam praktek materi job 5 yang dengan materi sistem automatic change over satu pas dapat memindahkan suplai daya dari PLN ke genset secara otomatis menggunakan magnetic contactor sebagai saklar pembina utama. Penggunaan LCB dalam penangkaian sebagai keamanan instalasi dengan mendeteksi kebocoran arus guna melindungi pengguna dari risiko sengatan listrik. Sekian dari saya, terima kasih.